Nah ini julukannya si paling mikir. Dan gue suka banget kutipannya karena ini total banget. Bahkan lagi mikir pun gue bisa mikir, kenapa ya gue mikir? Kalau komik Surga Neraka diterbitin lagi sekarang, itu anak-anak banyak yang kena mental. Enggak, tapi gue bilang tuh sebenarnya dia paradoks loh. Maksud lu paradoks nih, si paling mikir mulai deh, si paling mikir Bukan, paradoks loh. Di satu sisi dia ngingetin Surga Neraka, tapi gambarnya sebenarnya agak-agak pornografi loh. Dia tuh suka sensasi punya buku baru. Terus dia menikmati rencana bacaan masa depan lebih dari proses. Julukannya si Sundoku. Oke. Kutipannya, gue nggak rakus, gue investor nih yang visioner. Alah. Jadi gini, ini pemicunya adalah Steven nih. Kayaknya Vin lagi viral ya, Vin, yang Iya, lagi happening banget. sharing buku-buku. Gimana sih ceritain dong, kan gue lupa. Di medsos tuh lagi happening banget, kayak masuk FYP gitu, top 10 books to get to know me. Nah, berangkat dari itu, gue akhirnya ngeliat kan apa aja sih. Kayak misalnya si siapa? Hesti sharing, sama suaminya Shami sharing, dan gue suka banget buku-bukunya Shami karena gue pikir, nih gue banget nih. Terus gue mikir, gue banget tuh emang bisa ya gitu ya untuk kita bilang untuk buku gitu. Dan akhirnya Toto bilang, ya udah kita ngomongin soal karakter orang dari bukunya aja gitu. Tapi emang bisa. Nah, ini menarik karena gara-gara Toto ngomong gitu, gue jadi overthinking. Gue tuh semalaman setelah kita chatting itu, emang bisa ya ngelihat karakter orang dari buku gitu kan. Gue nyari beberapa referensi kan, terutama psikologi kan, bahwa emang bisa melihat ke karakter atau kepribadian orang dari buku bacaannya atau dari gaya membacanya gitu kan. Nah, akhirnya yang gue lakukan adalah gue beralih ke teman sejati untuk riset, yaitu ChatGPT. Tapi ChatGPT-nya gue pakai agent mode. Agent mode itu dia bisa menggali rujukan dengan lebih dalam. Jadi sebagai gambaran apa yang kita mau bahas kali ini kita akan ngomongin buku dan karakter berdasarkan jenis buku yang dibeli, alasan membeli buku, tempat membeli buku, cara membaca, dan ada beberapa hal lain. Tapi gue bilang sama agent mode-nya ChatGPT, tolong cari rujukan sebanyak mungkin yang bisa lu rangkum untuk memberikan gambaran. Walaupun tentu saja ChatGPT-nya bilang bahwa ini nggak bisa 100% gitu loh. Karena setiap orang tuh berbeda-beda kan. Lihat aja Steven sekarang justru bacaan bukunya udah agak bergeser dari sejarah. Toto tiba-tiba musik gitu kan ya. Gue tiba-tiba ngomongin kreativitas. Ada pergeseran, tapi paling tidak ya buat fun aja bisa lah menebak kira-kira orangnya seperti apa. Dan hasilnya ini yang kita mau ceritain gitu. Oke. Gitu. Lagi-lagi just for fun ya, jangan terlalu dianggap serius. Lihat 10 buku yang terakhir, terus bisa nebak dari tipe mana. Mungkin kita mulai dari jenis buku yang dibeli ya. Nah, gue mau mulai dari Steven kira-kira rata-rata kecenderungan 10 buku terakhir yang lo beli, bukan buat dijual ya, buat lo ya. Iya. Gue kalau ngomong sama Steven harus gue kasih disclaimer. Iya, karena dia tukang buku soalnya. Tukang buku. Kecenderungan 10 buku terakhir yang lo beli itu cenderungnya kemana, Van? Dari segi jenis bukunya, genrenya lah. Iya, genrenya tuh lebih ke non-fiksi. Harus ini dong, harus spesifik dong. Spesifik, ya betul. Iya, kira-kira non-fiksinya itu kayak apa gitu loh. Non-fiksinya apa dong? Biografi, sejarah gitu. Filsafat, horor, meditasi, self-help gitu. Yang ada di skrip, Van. Oke. Jadi aku ini filsafat sama sejarah sih sebenarnya gabung gitu. Judul bukunya tuh Herba Ajaib Rumpius, Sejarah Pencarian Pengetahuan dari Ambon. Penerbit Buku Kobam. Penulisnya namanya Norbert Peters. Oke. Ya. Nah itu lu termasuk kategori old soul. Old soul itu bukan berarti tua ya? Bukan. Jadi si old soul ini suka buku sejarah atau fiksi yang berlatarkan sejarah dan tradisi ya. Rumpius kan masuk di sini kan. Iya. Dia orangnya cenderung romantik, reflektif, percaya hidup adalah evolusi dari masa lalu. Dan si old soul ini kutipan favoritnya itu adalah, lolos ujian waktu itu lebih keren daripada viral dalam semalaman. Gila, keren banget nih bisa bikin gitu ya ChatGPT ya. Tapi ada 5 ya, kita baca cepat aja karena masih ada beberapa kategori. Misalnya nih,
Ini Toto, kalau menurut gue nih, gue nebak gue nih Toto nih. Yaitu mereka yang suka baca buku filsafat, sains, akademis, kalaupun fiksi ya fiksi ilmiah. Cirinya itu terbuka banget sama ide baru, senang mikir out of the box. Semua tuh harus ada alasannya, tapi orang lain sering menganggap dia ribet. Nah, ini julukannya si paling mikir. Dan gue suka banget kutipannya karena ini Toto banget. Bahkan lagi mikir pun gue bisa mikir, kenapa ya gue mikir? Dulu tuh gue pernah, kemarin baru ngobrol sama teman-teman gue di kantor gue yang lama ya. Susah gue kalau ketemu Toto. Dulu gue inget banget kata dia gitu. Kalau ketemu pagi-pagi gue jadi pusing kata gitu. Jadi kita gue suka banget emang lagi pas sarapan gitu. Tiba-tiba gue bilang, misalnya teman gue namanya Roni gitu. Ron, coba lo pikir deh Ron. Kenapa gue jadi harus ikutan mikir ya? Lo itu mungkin ada dalam satu kategori dengan Soleh Solihun. Oke, itu keren itu menurut gue, dia tuh wartawan ya kan? keren ya. Menurut gue keren. Oke, lanjut. Fen, yang romantis abis, Fen. Bacain, Fen. Yang romantis abisnya. Jadi itu dia suka genre roman, dia suka sastra, dia suka yang tipenya drama gitu. Ciri-cirinya tuh orangnya lembut, empatik, romantis abis, gampang baper. Pokoknya semua dibaperin deh sama dia. Oke, itu julukannya si romantis abis. Kutipannya. Kutipannya, mikir itu bersimpati, baper itu berempati. Kita coba nanya ke si paling mikir, maksudnya apa itu? Nggak tahu gua. Kenapa begitu ya? Keren sih. Yang ketiga. Nah, ini yang paling gua senengin nih dari kategori ketiga nih, buat orang-orang yang konon suka baca buku-buku motivasi gitu kan, atau self help. Konon sih ciri-cirinya terencana, ambisius, percaya kalau hidup itu harus punya rencana dan tujuan gitu. Pokoknya yang paling life goals banget ya. Go with the flow itu bukan prinsip, itu alasan. Setuju. Terus kayak zaman dulu, success is my right. Makanya Rani ketika dikasih buku-buku ini sama bapaknya, dia nggak cocok karena dia bukan ambisius gitu kan, Ran, sebenarnya Ran. Itu hanya berlaku untuk How to Win Friends and Influence People. Masalahnya lu tuh baca buku itu karena disodorin kan, bukan karena lu pengen baca. Bukan. Jadi memang nggak bisa. Rani baca buku motivasi, gue dikasih untuk gitu. dibaca. Dan waktu itu beliau menggunakan otoritasnya untuk memaksa gue membaca itu gitu loh. Maaf ya B. Tapi itu kategori ketiga si paling life goals. Jadi gue setuju banget nih, go with the flow itu bukan prinsip, itu alasan. Jadi ada orang yang bilang bahwa gue mah hidup go with the flow aja, alasan aja tuh, malas aja lo gitu loh. Seolah-olah pengen bilang gitu. Terus ketiga nih, yang suka thriller, horor, misteri gitu ya. Mungkin cerita-cerita detektif juga masuk kategori ini. Dia itu tipe orang yang suka tantangan, suka sensasi, dan suka adrenalinnya dipacu terus. Jadi ini sama si ChatGPT dijulukin si dark mode reader. Lucu banget ya, dia kaitin dengan buku, dengan handphone kalau pakai dark mode gitu ya. Dan kutipan favorit orang-orang si dark mode reader ini adalah, hidup tenang itu bikin males. Gue di satu masa ada bacaan buku gue tuh tentang novel-novel kayak gini. Horor. Lebih ke misteri sebenarnya, thriller sama misteri. Kalau horor jarang ya, dulu kan susah banget nemuin horor ya. Susah dalam banget. bentuk novel ya maksudnya. Kecuali komik Surga Neraka. Dan gue bilang ya, kalau komik Surga Neraka diterbitin lagi sekarang, itu anak-anak banyak yang kena mental. Enggak, tapi gue bilang tuh sebenarnya dia paradoks loh. Maksud lu paradoks nih, si paling mikir mulai deh, si paling mikir nih. Bukan, paradoks loh. Di satu sisi dia ngingetin surga neraka, tapi gambarnya sebenarnya agak-agak pornografi loh. Bener gak sih? Iya. Iya kan? Ayo. Nah, ada juga kategori yang disebut si deep talker. Jadi ini orang-orang yang suka buku spiritual, meditasi, refleksi diri, self-help. Cirinya itu introspektif, tenang, suka merenungi soal hidup gitu ya. Asik. Lu dong, Ran. Nah, gue baru mau ngomong. Jadi gue merasa gue masuk di kategori ini. Jadi si deep talker itu gue merasa gitu. Karena gue suka nih buku-buku yang spiritual, meditasi. Gue pernah punya masa, bahkan gue baru beli kemarin tuh buku-buku tentang tasawuf gitu ya. Refleksi diri, self-help. Udah inget mati kayaknya. Belum. Jadi gue merasa ini kategori buku gue belakangan ini, kecuali How to Win Friends and Influence People gitu ya. Nah, si deep talker ini, kutipan yang menarik yang dimunculkan itu gini. Bentar, otak gue lagi ngomong. Oh gitu ya. Jadi tapi ini bukan lagi mikir, beda ya. Jadi lebih
penenangan. Gitu, Iya, dia sedang introspeksi dengan dirinya, dengan pikirannya gitu. Jadi itu. Nah, alasan orang membeli buku itu juga ternyata bisa menggambarkan karakter seseorang. Gini, sekarang kita sama-sama mikir deh, apa sih alasan yang mendorong lo beli buku belakangan ini? Nah, ada beberapa kategori ini, ada beberapa ciri ya. Ya, alasan pertama tuh lo lihat dari TikTok atau BookTok ataupun dari IG yang lagi viral. Pokoknya viral-viral yang jadi omongan orang gitu ya. Gitu. Jadi beli buku karena viral gitu. Cirinya. Cirinya ikut tren, terus dia tuh orangnya terbuka lah dan suka jadi bagian dari percakapan publik kayak yang tadi tuh ya kayaknya yang di Indonesia Book Fair. Paling nggak mau ketinggalan gitu Bang Rane, Mas Toto. Julukannya si FOMO literasi. Toto banget. Gua banget. Gitu. Kutipan orang ini tuh check out aja dulu. Jelek bagus urusan ntar lah. Toto banget. Gua banget. Makanya gue bilang gue kategori ini FOMO. Jadi yang penting Steven ngomong apa, gue di toko buku ada apa, ya yang penting ceting. Gitu. Oke, yang kategori kedua nih ya. Ini yang dapat rekomendasi dari temen. Jadi alasan membeli buku itu karena rekomendasi dari temen. Dia ini dijuluki si anak circle. Anjay, anak circle. Anak circle. Jadi dia itu ramah, gampang percaya pada yang sudah dikenal. Pertemanan adalah segalanya. Dan kutipan dia adalah mending percaya temen daripada iklan buku. Ini gue banget nih, gue merasa ini gue banget. Gue justru kalau ke toko buku, gue menghindari misalnya bagian-bagian yang bestseller. Karena lu circle gitu. Apa namanya? Gue circle banget, gue rekomendasi temen banget. Apa yang dibaca Steven pasti. Gue bilang mungkin banyak loh buku gue berapa tahun terakhir ini gue beli gara-gara Steven sama Toto gitu loh. Terutama Steven. Dan Toto juga mengakui dia banyak beli buku Kobam gara-gara Steven. Gue FOMO. Jadi bedanya adalah kalau gue tuh ikutan kata temen tapi bukan gara-gara rekomendasi, beda. Jadi gue bukan, kalau anak circle tuh mungkin gini ya, lu supaya nyambung gitu ngomong sama circle, lu makanya lu ikut ya. Kalau gue FOMO aja gitu, masa Steven udah baca, gue enggak. Bukan karena gue circle-nya ingin membahagiakan Steven, enggak. Jadi saya gitu. Oke, yang ketiga. Yang ketiga tuh ada orang yang suka lihat review gitu, resensi gitu kali ya, review pokok terus dibahas di mana gitu. Karena orang-orang kayak gini konon sih katanya ciri-cirinya yuk rasional. Dia orangnya gimana ya, perfeksionis. Karena kan budget gue kan terbatas mungkin ya, jadi mengambil keputusan harus berhati-hati, nggak mudah percaya gitu aja, harus berkata orang. Kalau yang tokoh-tokoh terkenal gue percaya, kalau teman sendiri mah enggak ya. Jadi dia sebenarnya sama rekomendasi juga, cuman dia lebih ke arah siapa yang ngomong rekomendasinya gitu mungkin. Dia dijuluki si paling ngulik. Oke. Itu antara setuju dengan setuju nih. Tapi dia bilang gini, gue sih lebih percaya sama otak gue sendiri. Nah mungkin dia lebih percaya sama otak dia sendiri sama percaya sama orang yang dianggap pintar kali. Gue sering kok lihat buku-buku yang lagi viral segala macem gitu ya. Tapi kemudian gue coba cari reviewnya bagus apa enggak. Dan gue adalah tipe orang yang ingat gak sih beberapa tahun kita rekaman, Steven itu kan terbiasa untuk memberi bintang kepada buku, ya nggak Pan? Iya. Ini berapa bintang nih? Gue tuh suka nyinyir gitu loh. Apa-apaan sih? Sistemnya Goodreads gitu. Oke, yang terakhir ini dia membeli buku karena butuh, entah buat kerja, buat riset, buat kuliah gitu. Dan dia ini tipe orang yang fokus pada tujuan praktis, nggak suka buang-buang waktu. Dia ini disebut sebagai si anti repot, dan kutipannya kok bisa sama dengan Gus Dur, gitu aja kok repot. Iya, betul. Kesimpulannya, alasan kita beli buku tuh, kita tuh lebih jujur dari apa yang kita kira gitu. Dari ingin ikut tren sampai mencari makna, semua menunjukkan sisi emosional dan cara kita terhubung sama dunia literasi. Oke, yang ketiga nih menarik nih. Oke, yang ketiga, melihat karakter orang dari tempat dia membeli buku. Coba lu pikirin, lu beli buku di mana belakangan ini. Misalnya nih, ini yang gue suka nih, nomor 1. Gue sampai kaget. Tapi gue juga mau minta maaf nih sama toko buku yang disebut di sini.
Yang nyebut chat GPT ya, bukan gue. Nggak apa-apa lah. Aduh, gue apa kejengkang di kursi. Oke, yang pertama tuh toko buku mainstream. Jadi dia beli buku di toko buku mainstream ya. Jadi ya Satria Buka kagak main lah, nggak ada tuh, Transit nggak ada tuh gitu ya. Ini karakter orangnya ini suka suasana rame, aroma buku baru, menikmati pengalaman fisik membeli buku. Nah dia ini dijuluki, ini julukannya gue ketawa deh. Dia dijuluki si anak Gramet. Gramet. Sepertinya Gramet itu udah jadi istilah gitu ya, bukan lagi nama toko buku ya. Nah, yang lucu adalah orang yang dijuluki si anak Gramet ini kutipannya lucu banget. Cuma Kenny G yang bisa nemenin gue beli buku. Ini cuma buat yang ngerti aja nih. Dan orang yang gila si anak Gramet pasti tahu maksudnya, cuma Kenny G yang bisa nemenin gue beli buku. Dia lebih suka suasananya gitu. Kayaknya ketika mendengar Kenny G itu langsung, wah, gue semangat banget, gue pengen beli buku lagi gitu. Ada buku apa gitu. Gue rasa nih si toko buku yang namanya Gramet ini punya alasan kenapa suka muter ke Kenny G. Gue rasa itu ada sihir-sihirnya gitu loh. Maksud sih? Bukan bercanda. Jangan-jangan cuman beli license-nya itu doang. Itu doang sanggupnya. Fun. Kalau di Gramet Ambon muternya Kenny G juga atau jangan-jangan Tabola Bale? Nah itu biasanya pada anak-anak tokonya ini pada karaoke lagu-lagu pop Ambon. Masalahnya Steven itu toko bukunya mesti nyambung sama toko mainnya dia, sama toko apa Fen namanya, toko kelontong lo ya Fen ya. Iya. Jadi kalau mau dikasih Kenny juga cocok sama toko kelontongnya, mengorbankan pangsa pasar yang toko kelontong. Tapi kan lo bikin sesuatu yang beda lah. Mungkin kenapa lagu Tabola Bale gitu yang lagi viral sekarang? Tapi kan dia satu ruangan. Iya sih. Nggak bisa kedap suara sendiri. Ntar orang yang datang ke situ ikut joget nepok-nepok panci jualannya Steven kan nggak lucu gitu kan ya. Oke. Ini toko buku mainstream. Fun, yang toko yang kedua tuh toko online, Fun. Ya, kalau misalnya kita beli di toko online kan sekarang lebih praktis ya. Ya memang toko buku mainstream juga sih. Karakter orang ini tuh dia praktis. Dia tuh orangnya sibuk. Terus lebih fokus pada hasil. Lalu dia mengandalkan review dan rekomendasi dari algoritma. Julukannya tuh si anak all shop. Anak all shop. Iya. Kutipan favoritnya dia apa? Kutipannya tuh teriakan paket itu lebih indah daripada alunan Kenny G. Wes. Nunggunya itu ada satu sensasi tersendiri gitu. Itu toko online. Nah, sekarang kita masuk ke tokonya Steven yang bisa disebut sebagai kategori toko independen. Gimana toh? Nah, orang kalau toko independen itu pasti kan gimana ya? Dia tuh pasti ada uniknya gitu kan, toko independen tuh ya. Terus biasanya ada hal-hal yang sifatnya curated atau terkurasi. Apapun itu gitu kan. Nah, biasanya kayak gini nih, biasanya sih orang-orang julukinya apa nih? Anak indie. Anak indie. ChatGPT bisa aja nih beneran. Bisa aja gitu chat anak indie. Gue nggak percaya istilah bestseller. Ada benernya sih. Karena... jadi kutipan dia, gue nggak percaya istilah bestseller. Jadi emang beda sih ya buat yang pernah ke toko buku independen yang ngomongnya gitu ya, atau itu biasanya memang buku-bukunya nggak banyak, toko bukunya cenderung lebih kecil, tapi isi bukunya tuh curated banget gitu. Dan kalau kita tahu gaya orang yang pegang toko bukunya atau punya toko bukunya atau manajemen toko bukunya, kita pasti tahu buku-buku apa yang bakal ada di situ gitu. Either lu suka apa nggak suka sama sekali gitu. Biasanya gitu, karena kan terbatas nih. Misalnya kalau di Singapura ada misalnya kalau buku agama tuh Wardah. Nah, tapi buku-buku dia itu tipe yang bahasa Inggris kayak gitu, bukan buku Malay kayak gitu-gitu kan. Ada sih 1-2, tapi dia lebih ke arah situ. Jadi kalau menurut gue ya either lu suka atau nggak suka gitu. Kalau menurut gue ya toko independen. Kalau lu suka banget karena lu udah cocok dengan kurasinya, lu pasti ke situ lagi. Percaya gue. Emang lu cara ngurasi buku di Ksatria Buku tuh gimana sih, Van? Lebih ke selera personal ya dari aku sendiri ya, kayak yang buku-buku sospol dan lihat-lihat yang mana sih yang rekomen lah, yang bukan dari mainstream ya. Tapi ada yang bestseller nggak? Bestseller ada Nawila. Oh, Nawila. Oh iya. Iya. Mbak Reda mau ngeluarin buku Kumcer baru loh, kayaknya bagus deh. Iya, betul, dari Siramedia. Oke, ntar kita cari dulu judulnya. Yang keempat,
ngelihat karakter orang dari tempat membeli buku itu adalah lapak buku bekas atau pasar-pasar loak gitu. Waduh, ini banyak banget nih juga aku kira. Ciri atau karakternya orang seperti ini adalah kreatif, sentimental, suka kejutan atau hal tak terduga, agak romantik dan nostalgic. Romantik bukan dalam sisian romantik cinta-cintaan gitu ya, tapi dia mungkin lebih tepat disebut sebagai melankolis. Gue nggak tahu deh, pokoknya gitu. Melankolik ya. Dan ini dijulukinya, gue agak nggak setuju sih sama julukannya, tapi julukannya adalah si nostalgic berjiwa bebas. Gue setuju pada kata berjiwa bebasnya gitu, tapi mungkin juga nostalgic ya. Dan kutipan yang sering diungkapkan oleh kategori ini adalah makin lecek berarti makin pernah dicintai. Alah. Tapi gue jujur aja ya, datang ke toko buku bekas ya, dimanapun itu, ketika gue dulu di Jakarta, di Kramat Jati gue juga ada tuh run gitu kan. Terus waktu di Semarang juga gitu kan. Itu emang ada sisi sensasi yang gimana ya, bau kertasnya tuh beda ya. Buat gue betah gitu, ya. Pasti beda gitu. Iya sih. Kalau menurut gue perasaan beda deh. Ada sisi yang memang kalau orang yang seperti ini sentimental ya benar. Buat kita yang kayak gini aja nggak terlalu sentimental, ke situ jadi sentimental gitu kan, agak-agak jadi romantik dalam arti apa ya, romantisme gitu ya, bukan romantik, nostalgic gitu ya, gitu ya. Gitu. Dan gue setuju loh dengan analogi bahwa makin lecek itu makin pernah dicintai. Gue mikirnya gini loh, kalau ke toko buku bekas, misalnya ke Blok M Square gitu ya, terus gue nemu buku yang katanya bekas tapi masih mulus segala macam, gue malah curiga tuh bajakan. Iya, betul. Gitu loh. Nah, ini ngomong-ngomong toko buku bekas ya, gue akhirnya nemu postingan Twitter, ada orang posting namanya Jasmine Nur. Di Jakarta Barat katanya ada toko buku bekas yang jarang orang tahu, namanya The Lawas. Nah, toko buku ini menempati 2 ruko dengan 1 orang pemilik. Dulu waktu aku masih SMP, kita bebas ke sana. Tapi sekarang katanya harus bikin janji dulu sebelum berkunjung. Semua jenis buku ada. Ini gue kasih di grup kita ya, fotonya ya. Nah, kita kasih. The Lawas ya namanya ya? The Lawas gitu. Coba kita. Ini postingan di Twitter barusan gue. Nah, nanti teman-teman apapun yang diposting sama Toto, bunyi itu kan bener baru masuk. Apapun yang diposting Toto atau kita di sini, nanti kita, gila keren banget. Iya kan? Nah itu nanti mungkin kita posting ya di ini ya. Ini postingan Jasmine Nur sih ya. Tapi gue bisa bayangin ini yang keren banget gitu. Jadi kalau masuk ke toko buku Lawas tuh emang kadang-kadang wah ada buku ini, ada buku itu. Buku apaan nih, nggak pernah lihat gitu kan? Iya sih. Wow. Gitu. Oh keren tapi ya. Oh gila keren banget. Gila tuh bukunya kayak ditumpuk-tumpuk gitu aja gitu loh. Iya, keren tuh. Dan ini mengingatkan gue belakangan ini, karena gue sering nemenin bini gue belanja gitu ya, gue nemu toko buku bekas di Pasar Modern BSD. Oke. Aduh gue lupa namanya, tapi itu ada di situ, dan setiap hari Sabtu Minggu dia bahkan jualan di sebuah tempat makan yang lagi happening banget di BSD, namanya Tuman. Jadi dia sering jualan di situ. Nah, gue suka banget tuh di situ. Tuh gue nemu Tintin lagi. Gue nemu satu buku, dan ini adalah novel pertama gue, novel panjang pertama gue yang pernah gue baca waktu gue usia 6 atau 7 tahun. Judulnya Papillon, Henry Charrier. Dan yang menarik, Henry Charrier Papillon itu kan novel orang dewasa, tapi nggak tahu kenapa bokap gue beliin buku itu, dan ternyata buku itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh salah seorang yang sangat terkenal zaman dulu, Pak Alphonse Taryadi dari Gramedia. Lu pernah dengar nggak namanya Alphonse Taryadi itu? Pasti familiar lah buat anak-anak 80-an, 90-an gitu. Nah, itu menarik gitu loh. Jadi, gue tuh jadi suka setiap bini gue belanja, ya gue ke situ aja, nyari-nyari, ngudak-ngudak lagi. Gue bisa ketemu Papillon tuh gue seneng banget gitu. Nanti kapan-kapan gue ceritain deh. Itu cerita tentang seorang narapidana di sebuah pulau dan cara dia melarikan diri. Nah, itu menarik banget. Oke. Papillon. Oke, sekarang 2 lagi ya. Yang keempat ini dari cara membaca. Ini ada orang, coba ya kita lihat aja. Kalau orang membaca buku tuh pasti ada yang punya kebiasaan 1 buku sampai habis. Iya. Gitu.
orang ini biasanya teratur lah, pasti ya rapi, nggak suka setengah-setengah, keren apa semua harus fokus sampai tuntas. Yeah. Pokoknya yang paling tuntas, tas semua masalah itu harus diselesaikan, bukan cuma dikumpulin gitu. Oh jadi gitu ya. Masalah tuh diselesaikan, bukan dikumpulin. Ini kayaknya dia nyindir yang kategori kedua, yang baca beberapa buku sekaligus. Jadi kan ada orang tuh yang dalam rentang 1 minggu misalnya dia bisa lompat-lompat tuh baca bukunya. Nah, dia ini tipe orang yang fleksibel, kreatif, tergantung suasana hati, fokusnya ke proses bukan hasil akhir. Jadi bukan kepada semuanya harus tuntas gitu, enggak gitu. Nah, dia ini dijuluki, gua nggak tahu kenapa dia dijuluki si Moody. Tapi dia bilang begini, mungkin karena dari segi dia tergantung mood banget. Nah, si Moody ini kutipannya ya, gua yang ngatur buku, bukan sebaliknya dong. Gitu. Mungkin gue termasuk yang kayak gini kali ya. Ini moody banget. Moody dalam artian ya kalau buku belum selesai, gue moodnya udah nggak mau ngabisin atau gue lagi akhirnya tertarik dengan hal lain, ya gue pindah gitu. Berarti yang buku belajar bahasa Ibrani lu tuh belum selesai ya? Belum selesai, belum baru dibaca juga enggak. Jadi beli karena FOMO. Beli karena FOMO. Tapi bukan itu. Kalau yang paling FOMO itu gue beli buku bahasa Sanskrit. Sumpah itu apaan sih, Tok? Iya. Terus gue bilang, lu ngapain beli buku ini? Daripada ntar gue lagi pengen terus gak ada. Itu tuh FOMO gue tuh. Akut dah pokoknya deh kadang-kadang gitu. Wah parah loh. Van yang ketiga. Kalau lo suka pegang buku, lo baca tetap buku cetak, lo tuh ciri-cirinya di sini ditulis romantis, asik, fokus, terus suka sensasi sentuhan nyata. Dipegang tuh kertasnya, dibalik-balik, terus dijilat juga gitu ya. Enggak, bukan dijilat. Buat dibalik. Enggak buat dibalik, kan orang zaman dulu tuh ada suka banget ya. Yang dijilat tuh jempolnya, apa ininya deh. Gitu. Telunjuknya. Lu ngajarin? Dulu pernah ada temen jahat banget lu. Apaan? Jahat lu. Lu jangan pinjemin buku sama si itu. Kenapa? Soalnya dia setiap kali gue lihat dia ngebalik bukunya pakai dijilat sih. Gue jijik kalau buku kayak gitu. Itu yang persis ada di pikiran gue kayak gitu, Tok. Beneran. Lu kalau ngejilat jari lu dulu baru ngebalik halaman tuh kayak gue mah nggak mau minjem buku dia, bodo amat. Gitu. Tapi oke. Nih julukannya orang yang suka buku cetak itu apa, Van? Julukannya si Vintage Soul. Kutipannya layar cuma nyimpen info, kertas nyimpen makna. Gue setuju banget. Walaupun gue penggemar buku digital, gue mau bikin satu episode khusus buku digital ya, mungkin minggu depan gue keluarin. Ya, jadi boleh. Pengalaman membaca buku digital tuh gue bikin di videonya gitu ya. Tapi gue setuju bahwa kalau lu baca kertas tuh ada ya mungkin gue tipe-tipe melankolik gitu ya, bahwa itu ada maknanya, menyimpan makna. Kalau layar tuh cuma sekedar nyimpan info, kalau baterainya habis ya udah hilang semua gitu loh, nggak ada makna yang tersimpan gitu. Oke. Nah ini kayaknya juga mau nyindir yang baca e-book nih. Gue yang merasa gue merasa di kategori ini sekarang. Itu orangnya tuh praktis kalau baca buku e-book ya. Praktis, tech savvy, multitasker, cinta lingkungan hidup, mungkin karena merasa bahwa kasihan baca buku cetak, pohon dipotongin gitu ya, dibabatin gitu ya. Karena mereka berpikir toh tujuannya sama, buat baca juga. Apa bedanya sih mau buku cetak, buku elektronik gitu. Dan orang seperti ini dijuluki sebagai si paperless. Dan kutipannya adalah perpus lu tuh harus didatengin. Kalau perpus gue ada di kantong gue. Anjay. Tapi ini menarik nih, karena kalau secara buku, gue lebih suka buku fisik sebenarnya, karena itu sentuhan, terus sensasi. Cuman ini lucu juga nih, ini pengalaman gue itu pribadi ya. Bahkan ketika gue baca e-book, gue tuh kalau bisa e-booksnya itu bukan yang formatnya EPUB atau apa, harus formatnya yang sesuai dengan aslinya gitu. Contoh misalnya ya, PDF berarti. PDF. Apa ya? Kayak gitu. Kan gue suka baca koran nih. Kalau koran gue udah nggak langganan lagi ya. Gue tuh paling nggak bisa ngebaca koran itu cuma artikelnya doang. Gue harus baca koran dalam bentuk korannya. Kenapa ya? Maksud gue ada keunikan tersendiri ketika gue baca koran, walaupun e-paper. Itu harus e-paper dalam bentuk korannya. Jadi bahkan gue masih bisa lihat iklannya. Persis deh pokoknya kalau koran cetak. Nggak tahu kenapa. Ada sensasi itu yang nggak bisa gue hilangkan. Jadi membaca bukan cuma ngambil informasi doang buat gue gitu. Kadang-kadang ada sisi, nggak tahu ya,
gue sih lebih enak aja gitu. Saya kayak di Gramedia digital ya. Ya gue suka baca karena Kompasnya bisa dalam bentuk kayak begitu gitu. Gue malah kepikiran pengen langganan koran lagi gue sekarang. Van, Iya, lu sempat makanya. lu sempat ngalamin nggak sih masa baca koran? Sempat mengalami 2004 itu mulai Oh iya ya, kenal sama 2004 tuh masih ada Kompas. koran ya? Iya, Pak, sampai sekarang juga masih ada koran, Pak. Cuma udah nggak masih. banyak. Iya, betul. Indikator koran itu udah nggak populer sekarang, gampang. Lu ke pasar, Udah nggak ada ya orang udah nggak jualan. ada, orang jarang banget Jualan. orang bungkus pakai koran. Iya, betul, Tapi betul, betul. menariknya, gue pernah ketemu satu los di pasar BSD, itu koran bungkusnya coba apa? Koran Korea. Sampah impor kali ya. Kayaknya gue curiga, oh bener loh Van, sampah impor tuh. Oke, ada kategori terakhir, audiobook listener. Orang yang suka baca audiobook ini karena energik, suka multitasking, lebih nangkep telinga daripada mata. Dia ini dijuluki si pendengar, dan kutipannya itu, gua nggak baca, gua nyimak. Ini bukan gue banget. Lu nggak suka ya auditif ya? Nggak bisa gue. Udah berkali coba gitu ya. Nggak bisa, kenapa nggak tahu. Jadi nggak bisa aja gitu dengerin. Apalagi cenderung monoton ya Hmm. gitu. Kalau lu Van, bisa nggak Van? Kalau ya, Baca sambil apa, mendengar gitu loh. Audiobook. audiobook kayaknya nggak bisa ya, karena lebih nikmat untuk ini ya, baca buku cetak. Dan Gue bicara buku cetak ini, nimpalin dikit, ada kemarin aku lihat di unggahannya Book Olate, Mbak Didi itu, kalau buku cetak tuh bikin neuron-neuron kita tuh terbentuk gitu ya. Kalau Mas Toto ini lagi ini neuroscience, ketika kita baca buku tuh kayak ada apa ya, sinapsis baru yang terbentuk. Kalau gue nggak bisa karena mungkin itu gue bilang cenderung monoton. Kayak misalnya gue pernah iseng-iseng gitu kan, kalau di Singapura kan apa namanya, perpustakaannya juga audiobook tuh. Iya. Gue coba berapa kali, mau yang non fiksi, mau yang fiksi, apalagi fiksi. Kalau gue baca fiksi, walaupun gue nggak begitu suka baca fiksi sekarang, kan imajinasi kita berkembang tuh. Dalam pikiran, dalam world of mind kita berkembang tuh, kayak misalnya dia lari, kita bayangin lari. Kalau dibacain malah hilang kayak gitu. Kecuali mungkin baca ini sekali aja dibikin kayak sanggar cerita zaman dulu, mungkin gue malah dengerin. Kayak drama radio bisa nggak? Jadi bukan audiobook itu, Bang. Itu bukan audiobook. Itu mah drama audio. Tapi gue menemukan pola baru di Kindle. Ntar gue bikinin jadi konten juga deh. Jadi Kindle tuh sekarang suka promosi, kalau lo beli bukunya, lu bisa dapat diskon audiobooknya dengan murah gitu loh. Tapi yang menarik adalah gue menemukan pola baru. Jadi karena Kindle kan bukan rata-rata, mayoritas bahasa Inggris kan. Jadi ketika membaca itu lu bisa barengin dengan audiobooknya, dan itu bisa sinkron dengan apa yang lu baca. Terus ngapain? Udah lu baca terus pakai audio lagi. Buat gue tuh lebih fokus gitu loh. Setelah gue baca, gue denger juga, itu lebih masuk gitu loh. Nanti gue kasih contoh deh. Wah, ini menarik nih, gue jadi ada materi bahan lagi. Tapi oke. Oke, langsung aja cepet ke bagian terakhir nih. Bagian terakhir ini, jadi ChatGPT itu ngasih bonus. Jadi gue cuma minta sebenarnya 4, tapi dia tambahin 1 kategori. Kan ChatGPT itu suka seenak dia loh ngasih usulan gitu loh. Jadi dia ngasih usulan bonus insight. Kalau menurut gue, dugaan gue, karena ChatGPT merasa bahwa ini belum masuk. Jadi di sini ada berdasarkan kebiasaan. Misalnya menimbun buku tapi nggak dibaca, Toto banget. Gua banget. Membaca ulang buku favorit, gua banget. Selalu cari buku baru, itu kesatria buku banget. Ya. Yang kebiasaan menimbun buku dulu, Van. Ya, ini ciri-cirinya nih, dia tuh suka sensasi punya buku baru. Terus dia menikmati rencana bacaan masa depan lebih dari proses. Gimana tuh ya? Menikmati rencana bacaan masa depan. Jadi dia Katolik buku terus gitu ya. Julukannya udah jelas dong julukannya. Ya, julukannya si Sundoku. Kutipannya, gue nggak rakus, gue investor nih yang visioner. Padahal Sundokunya gara-gara FOMO juga. Aduh, gara-gara FOMO. Jadi bukan Sundoku karena merasa bahwa gue menyimpan buku ini untuk masa depan, kelak akan gue baca gitu ya. Investor yang visioner. Saya ChatGPT. Nah, ini ada orang yang kategorinya membaca ulang buku favorit.
Wah, Oke. iya. Ini biasanya mungkin orangnya sentimental kali gitu kayak. Ah, ah. Terus mencari kenyamanan dan makna berulang dari cerita lama. Kan kan dia udah tahu tuh, diulang Iya, lagi tuh iya, gitu. iya, iya, iya. Kononnya mungkin ada makna yang belum gua temuin dari membaca yang pertama, kedua gitu kan. Ah, Gitu. ah. Nah, konon sih kalau ini sih susah move on. Si susah move on, Kasihan oke. ya susah move on. Gue cari buku baru, gue cari closure. Apa ya? Closure itu apa ya maksudnya ya? Ya penyelesaian. Penyelesaian. Gua nggak nyari buku Penyelesaian. baru, gue nyari closure. Penyelesaian. Oke. Mungkin yang pertama baca dia nggak ngerti-ngerti gitu. Kayak kayak kalau gue bukan di buku, gue inget banget satu hal yang nggak ngerti adalah film Matrix awal-awal. Gue sampai nonton 3 kali, gue nggak ngerti-ngerti. Gue sampai sekarang nggak ngerti metrik, bodo amat. Sementara teman gue bilang, bego lo, kagak ngerti. Ya serah gua. Tapi oke, gue merasa gue ada di kategori ini. Gue tuh suka banget baca buku ulang, tapi lebih karena faktor sentimental. Kayak Hmm. tiba-tiba gue ketemu Papillon, gue tuh udah baca Papillon, tapi gue merasa bahwa ketika gue membaca Hmm, hmm, itu, hmm. bahkan ketika gue membaca itu, gue kayak terbawa ke suasana waktu gue kecil, Hmm. di Lampung, duduk di balai-balai karena rumah belum ada AC, jadi angin Mandiin gajah. enggak ada, daerah gue nggak ada gajah. Katanya kan di Lampung banyak Hmm. gajah, Ya ya itu nggak? mah di Lampung sana kalian, enggak, gue mah di Bandar Jaya. Jadi WK. duduk di balai-balai, angin semeriwing tuh habis pulang ke kantor kan, pulang kerja gitu kan ya, baca buku. Jadi gue kebawa lagi tuh sentimental masa itu. Sama seperti ketika gue suka, paling nggak setahun sekali tuh, gue pasti ada baca ulang konteksnya Carl Carl Sagan. Sagan. Carl Carl Sagan. Sagan. Bukan gara-gara Jodie Foster ya bukan? Nggak. Jodie Fosternya tuh gue suka ulang nonton juga, tapi gue masih suka Iya. ngulang baca Carl Sagan minimal. Gue udah nandain tuh bagian-bagian yang gue suka, itu gue baca ulang lagi gitu. Nah, yang terakhir nih, Ya, ini tipe gue banget nih. Selalu cari buku baru. oke. Ini ciri-cirinya nih haus pengetahuan, cepat bosan, dan selalu ingin eksplorasi ide baru. Wih, jangan Julukannya, cepet boset, Van. iya nih, julukannya sih nggak pernah puas. Si nggak pernah puas. Sih nggak pernah puas. Oke. Kutipannya gue nggak pelin-pelan, tapi evolutif. Ayo, evolutif. Kenapa lo merasa itu lo banget? Ya karena bisnis Ah, buku lu ya. nggak juga, tapi kayak selalu pengen informasi buku baru, lebih ke curiosity ya, lebih ke pengen tahu apa ya ini yang updatean baru gitu, pengalaman baru apa nih yang bisa didapat dari buku. Wah, oke. Anyway, ada yang mau ditambahin, Van? Ada rencana-rencana ke depan Satria Buku? Ayo dong, silakan manfaatkanlah Kepo Buku nih buat. Oh iya, nggak ada. Tapi bukunya Rumpius tuh kayaknya pengen banget buat di stok di Ambon biar pada oleh-olehnya dari Ambon tuh buku Rumpius. Ih, keren banget karena memang Rumpius itu tentang Ambon ya. Ya, betul. Tapi lu pernah cerita di segmen Nukilan Rumpius tuh ada yang cerita soal pisang Ambon, serius lu ada? Setahu gue Iya. pisang Ambon bukan dari Ambon kan? Iya, benar ya. Tapi ketika itu kan Rumpius kayaknya salah satu yang mengimpor pisang ke Eropa ya ceritanya ya gitu. Dari Ambon. Iya, Dan pisangnya kayak apa di Ambon? pisangnya kayak Cavendish. Oh, kayak Cavendish. Ya. Tahu nggak Cavendish apaan? Marshall Cavendish. Apa sih? Penerbit. Oh iya, Marshall Cavendish itu penerbit ya? Gue nggak tahu. Pisang Cavendish tuh malah gue bilang dekat ke pisang Ambon. Mm-mm. Iya nggak sih? Cuma masalahnya pisang Ambon tuh bukan dari Ambon. Setahu gue itu pisang yang banyak di Pulau Jawa justru. Oh, Gitu. Yep. Tapi oke, ini buat yang gue suka banget ide lu tuh. Lu datang dong ke itu dong ke Dinas Pariwisata bilang nih harus dijual buat oleh-oleh Ambon nih. Rumpius tuh judulnya apa? Herba Keajaiban Rumpius. Herba Keajaiban Rumpius. Rumpius itu orang Ambon. Orang Belanda. Orang Belanda. Oh, Lu udah muter-muter itu mulu dari tadi udah dijelasin juga. Lu Dia Rumpius orang sejaman Belanda. sama ini Yunghon yang kita bahas di oh, episode lalu. oke. Iya. Tapi dia orang orang Belanda ya, bukan orang Ambon ya. Ya, orang Belanda. Gue sih senang bikin Toto kesel aja. Gue jejelin apa namanya Sennheiser loh. Sennheiser.
Oke. Kayaknya perlu sih gue baca buku. Apa yang paling menarik dari situ, dari buku Rumpius tuh? Kalau pisang Ya, Ambon tuh bukan dari Ambon, Dari? Jawa. Orang Jawa udah jadi orang Jawa. Tapi martabak Bangka dari Bangka loh. Masa sih? Iya. Kalau martabak manis dari orang manis. Dari Ambon Manise. Alah, jijai. Kagak Ya, ini. apa yang menarik pun yang selain menarik tuh ini kayak pohon kelapa, bunga anggrek tuh ternyata tuh ada penelusurannya, ada filsafatnya gitu. Jadi di buku ini tuh kita ketemu sama sejarah alam di Ambon, sejarah pengetahuan, karena ini nih dikulik sama penulisnya tuh menghubungkan penemuan di Ambon sama gimana sih penamaan spesiesnya di Eropa, gimana sih ini saling terkoneksi sama sejawatnya di dunia ilmu pengetahuan berabad-abad kemudian gitu. wow. Ya, Wow. seru banget. Wah, lu memang old soul banget lu, Van. Tapi gue suka banget dengan ide selama ini kan kalau lo ke suatu kota gitu ya atau suatu daerah, makanan khas di sini apa gitu loh. Kenapa nggak buku yang khas gitu ya, cerita tentang daerah tersebut. Kayak misalnya apa bukunya Pramudia yang Blora itu? Gue lupa Cerita judulnya. dari Blora. Cerita dari Blora itu kan bisa jadi khas dari kota Blora kan. Nih tentang Blora zaman dulu nih. Jadi oleh-olehnya kenapa nggak beli buku ini gitu kan, keren banget tuh. Betul. Iya kan? Tapi oke, itu aja. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya menghiburlah sedikit banyak mengenali karakter orang dari bacaannya. Iya, kalau ya kita tahu bahwa ini semoga podcastnya menghibur. Kalau ngasih informasi mah enggak, cuma menghibur. Enggak. Ngasih informasi enggak. Kalau informasi di ini podcast sebelah ya. Ya. Yang tadi di ini sama Mas Toto. Oh iya, Toto lagi suka berkhianat. Berkhianat. Lagi suka muji-muji kayak podcast orang daripada podcast sendiri. Ya nggak apa-apa. Podcast apa yang lu lagi dengerin? Ada deh, mau tahu aja. Ntar jadi kepo podcast. Nggak apa-apa. Karena ada hubungannya dengan buku. Gue itu lagi dengerin, lagi nonton dan dengerin Reading Chamber. Reading Chamber. Ya. Coba deh gitu. Cari aja di YouTube ada gitu. Okay. Apa kita bikin ini aja, Ran? Selain ada kepo buku, kita bikin kepo podcast. Jadi ngepoin podcast orang. Gak berani gue gak berani ngepoin podcast orang. Dalam artian komentarin podcast orang itu gue gak berani karena kan gayanya beda-beda. Iya bener. Oke lah. Ya wes, bapak-bapak terima kasih banyak. Ya. Sukses, sehat-sehat terus. Terima kasih. Oke, bye-bye. Bentar. Gue matiin dulu. Udah direkam belum? Anjir, jangan gitu dong, Tok. Udah direkam lu, nakut-nakutin gue lu.